Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil final project dari kelompok kami tentang implementasi YOLO versi 26 untuk deteksi pickup dan truk secara real-time berbasis evaluasi scaffold validation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairul Yudha Aditya dari kelas IF 23C dan teman saya Hana Sabitri dari kelas IF 23A. Untuk penjelasan awal akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian awal itu akan dijelaskan oleh saya dengan Hana Safitri di bagian mana urgensi masalah yang kita akan selesaikan, yaitu identifikasi kendaraan niaga. Itu sangat penting karena kan beban truk sama pick up itu mempengaruhi tingkat kerusakan infrastruktur jalan ya. Namun pada sistem pemantauan saat ini itu kesulitan mendeteksi secara real time di kondisi jalan padat atau saat objek saling tertutup. Dan untuk secara visual dari kamera lalu lintas, pickup dan truk itu sering memiliki kemiripan bentuk dasar karena sama-sama memiliki area kargo di bagian belakang. Nah, hal ini sering membuat sistem konvensional keliru membedakan keduanya. Untuk selanjutnya itu ada usulan solusi dari kami, yaitu memakai arsitektur YOLO V26 di mana implementasi Neural Network berkapasitas 260 layer untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara otomatis, cepat, dan real time. Nah, selanjutnya itu ada strategi loss tuning bebas bias, di mana kita memodifikasi bobot algoritma melalui pengaturan box 7.5 dan CLS 2.0 guna memaksa model belajar lebih keras dan adil dalam mengatasi ketimpangan jumlah data di lapangan. Validasi silang 5 volt transfeed, di mana metode ini menguji silang berlapis untuk menjamin kestabilitasan akurasi model di berbagai tingkat kepadatan arus lalu lintas. Untuk bagian terakhir itu integrasi pasca deteksi yang otomatis mengonversi hasil tangkapan layar kamera menjadi data statistik digital dalam bentuk file CSV. Untuk bagian eksplorasi dataset, di mana dataset ini bersumber dari kamera surveillance IDSI circumferential Hawaii, Metro Manila, Filipina, di mana objek target itu fokus pada klasifikasi pada kelas pickup dan truk. Volume data itu ada 879 gambar latih dan telah melalui proses validasi label secara manual. Distribusi kelas yang kita temukan itu ketidakseimbangan data awal, di mana data pickup itu sebesar 486 dan data truk itu sebesar 606. Di sini ada sebuah jumlah objek keterangan udah memperjelas seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada pre-processing data. Di sini eh, dari data yang ada dari gambar yang ada di dataset itu labelnya sebenarnya ada banyak, tapi kami hanya mengambil dua label penting, label yang diperlukan untuk tugas ini yaitu pickup dan truk. Terus dari dua label tersebut kami ubah menjadi format binner 0 atau 1 untuk optimasi model. Kemudian penyesuaian di akhir itu soal dimensi gambar. Dimensi gambar kami ubah menjadi 640 kali 640 pixel untuk konsistensi input neural network.
Selanjutnya ada hasil evaluasi. Di sini ada grafik training history untuk akurasi puncak di main average 50 itu sebesar 99%. Model mencapai tingkat keberhasilan deteksi hampir sempurna dengan main average 50 menyentuh 0,99 atau 99% dan main average 50,95 di angka 77%. Untuk presisi dan sensitivitas itu ada di poin 98% sama 97% dengan nilai presisi dan recall 98% dan 97%. Kemudian di sini ada error loss mengalami penyusutan dari 22,5 ke 1,0. Ini membuktikan bahwa model telah berhasil untuk mengeneralisasikan truk dan pickup tanpa mengalami bias data. Nah, dari sini penyaringan objek sempurna dari sistem 100% akurat hanya mendeteksi pickup dan truk, serta sukses mengabaikan kendaraan non-target seperti sedan, SUV, motor, dan bus di sekitarnya. Tingkat confidence-nya itu cukup tinggi, sekitar 87 hingga 92%. Ini membuktikan bahwa akurasinya sangat baik dalam membedakan dimensi fisik kedua kendaraan. Untuk bounding box-nya itu cukup rapi dan presisi membungkus bodi mobil tanpa mengalami salah deteksi atau meleset ke mobil lain di tengah kemacetan. Nah, ini ada hasil cross validation-nya. Grafik ini menunjukkan hasil tes modelnya yang diuji sebanyak 5 kali menggunakan 5-volt cross validation. Hasilnya itu ada di volt 4. Volt 4 di sini dia keluar sebagai volt yang terbaik dengan akurasi tertinggi mencapai 89,31%. Kemudian semua hasil pelatihan di volt-volt yang lain itu sama-sama stabil di angka yang tinggi antara 81 sampai 89%. Ini menjadikan bukti bahwa model yang dilatih itu cukup pintar, konsisten, dan sudah sangat siap untuk dipakai secara langsung di kondisi real time atau real world. Nah, ini ada analisis confusion matrix. Di sini untuk label truk dia berhasil diprediksi 125 truk, tapi ada salah meleset yaitu 4 malah dianalisa sebagai background. Kemudian untuk label pickup total 102 data itu berhasil diprediksi dengan kesalahan 6 malah dianggap sebagai background. Kemudian untuk background ada 1 yang malah dianggap sebagai pickup dan ada 4 yang malah dianggap sebagai truk. Selanjutnya ini ada tabel angka dari hasil pelatihan. Ini merekam beberapa model di setiap epoch. Sedangkan sebelumnya tadi ada grafik learning curve. Nah, kedua bagian ini menjadi bukti bahwa eksperimen selama 100 epoch ini itu kita lakukan secara asli, sekaligus menunjukkan detail penting seperti waktu hitung per detik dan kecepatan belajar si modelnya.
Oke, terakhir kesimpulan, secara keseluruhan, sistem deteksi kendaraan ini terbukti sangat sukses dan sudah siap digunakan langsung di lapangan. Meskipun jumlah data kendaraan di jalanan tidak seimbang, dengan hyperparameter model yang sudah kita dapatkan ini, yang mencapai sebesar 89,31% pada uji acak dan 99% di akhir pelatihan. Hebatnya lagi, dari hasil eksperimen ini, tingkat kesalahan tertukar antara truk dan pickup itu benar-benar mencapai 0%. Sistem ini bukan hanya tangguh untuk bisa diimplementasikan di lalu lintas, tetapi juga sangat praktis karena langsung mengubah hasil hitungan kendaraan menjadi laporan digital otomatis yang bisa disimpan di Google Drive. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami yang kami sampaikan. Apabila ada quote yang kurang atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.